07. Untuk kali ini saya akan melaksanakan praktek mengurus jenazah dari mata kuliah pengembangan media dan bahan ajar PAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan praktek mengurus jenazah. Yang pertama kita akan melaksanakan pemandian jenazah. Seperti yang kita sudah ketahui, di sini sudah ada jenazah yang mau kita mandikan, yaitu jenazah laki. Nanti kalau semuanya perempuan itu perlakuannya sama saja, cuma yang memandikan adalah perempuan. Yang memandikan jenazah ini, perhatikan ke sini semuanya. Kalau memandikan jenazah itu harus apa? Setiap kali ada kondisi yang diketahui itu tidak boleh disampaikan. Jadi yang memandikan jenazah ini mengunci mulutnya rapat-rapat, tidak boleh menyebarkan informasi sedikit pun. Itu tidak boleh disampaikan. Jelas? Jadi yang namanya pemandi jenazah ini tidak boleh menyampaikan informasi sekecil apapun. Jelas? Ada yang lain. Jelas? Oke, yang kali ini kita akan memandikan jenazah. Tata cara yang pertama yang harus kita siapkan adalah alat memandikan. Tolong sediakan alat memandikan. Yang perlu kita sediakan yang pertama adalah pewangi atau kapur barus Bumandeni, ya, kapur barus. Yang kedua daun bidara. Kalau ada daun bidara ini diguntingi kecil-kecil, diguntingi kecil-kecil daun bidara. Diguntingi kecil-kecil. Terus air dalam ember itu sudah disediakan. Memandikan jenazah itu yang pertama adalah mengeluarkan kotorannya, najisnya dikeluarkan dulu, ya. Najisnya dikeluarkan dulu dengan cara ini diangkat. Nah, diangkat terus sampai dia duduk, diposisikan dengan cara duduk. Ini ditekan, ya. Kotorannya itu kan ada di perut, jadi dia perutnya ditekan sampai ke dubur. Ini ditekan perut, ya, sampai kotorannya ke keluar. Jadi ini nanti kan di dalam di lapisan ini kan ada plastik, jadi nanti kotornya keluar semuanya. Jadi mulai dari rambut ini diawasi, terus ini kupingnya dikaten bati, terus hidungnya dua lubangnya itu dibersihkan pakai cotton bud. Matanya, pojok matanya itu dibersihkan sampai di dua lubang di bawah, baik itu yang depan atau yang belakang. Kukunya ini harus dibersihkan. Kalau seumpamanya kukunya panjang itu harus dipotongi, terus dilap sampai dia bersih semuanya, termasuk kuku di kaki itu jangan sampai ada yang tersisa. Jelas? Nah, yang kedua, setelah ini dibersihkan semuanya, kotorannya sudah dibersihkan, diposisikan lagi seperti tadi. Nah, seperti ini. Cara menyiramnya itu dari atas ke bawah, dari kepala. Ini cara menyiram. Satu gayung ini harus cukup sampai ke bawah, ya. Jadi begini cara nyiramnya, disiram sampai ke bawah. Tidak boleh seperti ini nggak boleh, ini nggak boleh. Mengurus jenazah itu harus diperlakukan dengan cara yang lembut. Jadi dijimuk, nyiramnya alon-alon seperti ini. Jadi kalau di pakai tangan satunya ini sama dikeramasi. Jelas? Kalau dikeramasi coba dilakukan alon-alon, ya. Nah seperti ini, ya. Jadi dimandikan sampai sebersih-bersihnya.
Kalau seumpamanya sudah bersih, jenazahnya ini diangkat lagi, dikeluarkan lagi kotorannya. Siapa tahu masih ada sisa, ya, ditekan lagi perutnya sampai ke bawah, sampai dia benar-benar habis kotorannya yang ada di dalam tubuh, ya. Jadi kalian harus benar-benar pastikan jenazah yang kalian mandikan itu tidak mempunyai najis lagi. Jelas najis? Nah ini dimiringkan gini, caranya dulu, dirangkul, rangkul, nah, ini dimiringkan. Ini dimiringkan, gunanya untuk apa? Dimiringkan ini untuk apa? Nah, ini dua ini najis. Kalau masih ada najis, ini dicebok, disiram. Jelas? Sampai di ketiaknya, di atas piting ini, ya, akan di atas sedikit, terus disiram. Terus kalau sudah miringkan dulu, sekarang ganti miringnya ke sebelah sini. Nah, miringkan ke sebelah sini. Nih. Miringkan ke sebelah sini. Ini gunanya untuk membersihkan yang sebelah kanan. Jelas? Siram. Setelah itu kita cara membersihkannya itu kain penutup ini jangan sampai terlepas semua. Jangan sampai seperti ini, ditutupin yang seperti ini. Biasanya, ini dengarkan, biasanya di desa atau di masyarakat jenazahnya cuma ditutupi seperti ini. Ada yang pernah ingat, ada yang pernah tahu kan? Jenazah cuma ditutupi ini tok. Itu salah. Jadi ini harus tertutup semuanya. Ini harus tertutup semuanya, tutup nih. Ini harus tertutup semuanya. Cara membersihkannya ini diangkat kainnya satu, diangkat seperti ini kainnya, terus ini dirogoh, jadi diraba. Membersihkan bagian vitalnya juga nggak boleh dilihat. Yang memandikan ini nggak boleh lihat, harus cukup diraba. Jadi cukup diraba. Ini nggak boleh banyak yang tahu. Soalnya sekali lagi, aib seorang jenazah tidak boleh diketahui oleh umum atau siapapun. Jelas? Jelas. Yang kedua, terus setelah dimandikan, mau diangkat, ini digantikan jari lagi. Sebelum dia diangkat, ini diambilkan jari lagi buat menggantikan ini, kan ini udah basah posisinya. Nah setelah itu ini disalinkan dulu jari yang ini disalinkan jari. Terus lagi. Ini. Atau enggak. Ini ya. Disalin jari dulu. Ini cara ini. Yang ini ditarik. Kita ke sini terus ke bawah sini. Sibur. Ini ditarik. Nah, jangan sampai jenazahnya terlihat, ya. Ini ditutup lagi, jangan sampai terlihat seperti ini. Terus cara mengangkat atau memindahkan jenazah itu dipeluk, dirangkul. Coba, dirangkul. Tangan. Jangan sampai terlihat bawahnya. Diusahakan semuanya tertutup. Nah ini ditarik semua gelombang kayak ini. Curut. Kita ditarik ya. Nah ini ditarik semua gelombang kayak ini ditarik. Nah setelah seperti ini dirangkul, dipeluk, tidak boleh digotong seperti ini. Itu orang tidak boleh seperti ini, tapi dirangkul. Jelas? Jangan pelan-pelan. Terus ditaruhkan ke meja. Tutup.
Bring, kopi pinter. Kopi ini ngomong pelan, jangan busuk-busuk. Kita ya, nih, terus diletakkan dengan lembut, ojo digejrek nih. Kalau mentang-mentang dia jenazah terus kalian duduk nih, jadi nggak bakal tangan, nggak mungkin. Karena jenazah yang baru meninggal itu juga merasakan sakit, masih merasakan sakit. Nek ora percaya ndak jaluk. Jenazah yang baru meninggal atau mayat yang baru meninggal itu merasakan sakit juga. Jadi waktu memandikan, terus mengkamar dan lain sebagainya, atau mengurusnya itu diurus dengan cara yang lembut. Jelas caranya kudu lembut. Jadi waktu meletakkan ini pelan-pelan, pelan-pelan. Letakkan pelan-pelan seperti ini. Usahakan tangan kanan ini menempel di tangan kiri seperti ini. Ya, ada juga yang memperlakukan jenazah dengan posisi seperti ini, tangannya ada di sampingnya. Ya, tapi kebanyakan masyarakat kita itu tangannya nempel seperti ini. Tangan kiri ditimpa oleh tangan kanan. Ya, posisinya ini ada di pergelangan. Ini itu dengan pergelangan tangan. Jelas? Ini yang harus kalian sediakan adalah 3 lembar kain. Apa? 3 lembar. 1, 2, 3. 3 lembar kain kafan dan 10. Ini yang harus kalian sediakan adalah 3 lembar kain. Apa? 3 lembar. 1, 2, 3. 3 lembar kain kafan dan 10 tali atau pengikat. Pengikatnya lebarnya 2 jari atau 3 jari. Yang penting tidak boleh lepas. Terus digunting. Ini ada 5 potong. Ini gunanya untuk apa? Untuk mengikat. Yang pertama ditaruh di sebelah kaki. 1 di kaki. 1. Yang kedua ditaruh di sebelah mana? Pukul. Kok dipasang? Yang ketiga ditaruh di tengah. Badannya yang isor lipatan tangannya itu, bawahnya itu. Yang ketiga ada di leher. Dan yang terakhir ada di kepala, di atas. Yang di atas kepala seperti ini. Dan posisinya, perhatikan di sini. Posisinya harus panjang yang sebelah kiri. Ya. Ini posisi talinya dipanjangkan sebelah kiri. Jadi nanti supaya memudahkan untuk membuka tali, karena talinya nanti akan dibuka. Waktu dia dimiringkan, kalau posisinya talinya ketimpa, angin atau mogok. Nah, kalau dia di sebelah kanan mayit, tinggal melepas sebelah kanan. Jelas? Jelas? Jelas. SB. Lagi deh. Sebelum kita
kita mengkafani, ini disediakan 3 lembar kain kafan. Cara meletakkan kain kafan ini bukan satu, kasih properti. Ini diletakkan di sebelah kanan kiri. Sebelah kanan seperti ini satu. Yang kedua, yang kedua itu diletakkan di pas seperti ini. 2. Terus yang ketiga, posisi kain modis atau kain kafan ini ada di tengah-tengah. Nah, ini untuk jenazah laki-laki. Kalau perempuan ditambah lagi, perempuan itu ditambah lagi 2 lapis kain kafan. Itu untuk bagian dadanya. 2 lapis kain kafan yang sudah disobek atau sudah dipotong untuk bagian dadanya. Terus 2 lapis untuk bagian kemaluannya. Jadi 2 lapis seperti ini. Jelas? Itu bedanya laki-laki dan perempuan. Ya, seperti ini. Kalau sudah disediakan kain kafan seperti ini, yang pertama kita lakukan setelah ini, ikat di bagian jempol, jempolnya ditali. Ini jempolnya kudu ditali. Ditali kayak dengan cara lembut, ojo ditali terus ojo. Ya, ditali. Terus yang kedua bagian kepala. Ini tangan, kepala, terus tangan. Boleh tekuk gue jadi main ini. Ini cara membungkusnya. Ini membungkusnya ditutup. Terus yang terjun kita tahu dari satu, ya. Kedua, terus yang ini ditutupkan di sini sampai tutup kabel. Lalu ketiga yang sebelah kanan ditutupkan, jadi dia sampai rapat. Rapat tuh. Dimiringkan. Sampai lagi. Nah, ini harus disisakan bagian atas dan bagian bawah. Boleh menggunakan ini, boleh memakaikan peci, itu disunahkan dipakai peci, tapi yang berkembang di masyarakat itu tidak dimakaikan. Jadi seperti ini, ya. Terus kalau sudah ini ditali. Kalau misalnya seperti ini loh. Ya, yang kalian tali
dari bagian tengah, di tali tengah. Nih, cara menalinya pun harus lembut. Yo, maksudnya ini ya. Cara menalinya kan nggak kelihatan berdiri nggak apa-apa. Ini ben kowe ngerti muko. Ini ditalikan dengan cara bukan tali pati tapi tali sepatu, tali wangsul. Ya. Biar nanti tidak susah melepasnya. Nah, ini talinya ke sebelah kanan. Sebelah kanan ini semuanya ditali. Dari semua lubang mata, dua lubang mata, terus mulut, hidung, terus mulut, dua telinga dan dua lubang di bawah, baik depan maupun belakang kita semua. Terus setelah ini kita tutup seperti itu. Nah, seperti ini ya. Kita tutup, jangan sampai mayat ini terlihat. Sudah? Sudah? Paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan?